Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rizkal Oke Channel dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita bisa bertatap muka lewat video dalam keadaan sehat walafiat berkat ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga limpahan rahmat wal hidayahnya. Salawat dan salam selalu kita agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga saat ini. Baiklah, perkenalkan, saya Muhammad Rizkal Fajri. Saya adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Lampung dan juga dalam hal ini saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam. Saya ucapkan selamat jumpa kembali dan juga salam kenal kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Lampung, wabil khusus para mahasiswa yang mengambil mata kuliah sejarah peradaban Islam. Baiklah teman-teman mahasiswa semua, dalam video ini kita akan membahas tentang perkuliahan kita di semester ini. Kebetulan kita masih dalam kondisi wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri kita. Namun itu tidak memupus keinginan kita untuk selalu belajar dimanapun kita berada. Maka perkuliahan sejarah peradaban Islam ini akan insyaallah akan kita laksanakan dengan cara daring sampai nanti kita dibolehkan untuk tatap muka kembali, insyaallah sebentar lagi. Jadi nanti kalau sudah ada instruksi untuk kita bisa melakukan tatap muka, insyaallah segera akan kita mulai tatap muka itu. Oke, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah presensi kehadiran atau absensi kita selama perkuliahan. Jadi ketika perkuliahan ini presensi absensi akan saya berikan di awal perkuliahan, yaitu dengan mengisi Google Formulir yang saya berikan. Silahkan nanti antum mengisi kehadiran lewat Google Form yang saya berikan. Presensi yang kedua adalah apabila saya memberikan video yang saya share lewat YouTube, silahkan kalian bisa mengisi kolom komentar dengan nama NPM dan juga kelas kalian. Nah, ini memastikan bahwasannya materi yang saya berikan sudah kalian terima semua. Nah, jadi ketika perkuliahan ada dua absensi. Yang pertama absen lewat Google Formulir. Yang kedua apabila saya memberikan video lewat YouTube, silahkan kalian dapat mengomentarinya. Bertanya boleh, mengomentari videonya juga boleh. Jangan lupa memberikan nama, NPM dan juga kelas kalian, sehingga saya tahu bahwasannya kalian sudah mendapatkan materinya. Oke, yang keempat, yang ketiga adalah perkuliahan kita insya Allah menggunakan, kalau misalnya tatap muka, kita akan menggunakan Google Meet. Jadi apabila Google Meet ini belum terinstall di handphone kalian ataupun di laptop atau di komputer kalian atau di gadget kalian, silahkan diinstal terlebih dahulu agar kita dapat bertatap muka langsung lewat aplikasi Google Meet. Sebenarnya ada Zoom, ada Google Meet dan lain-lain sebagainya, tapi saya lebih suka menggunakan Google Meet karena berbagai pertimbangan, diantaranya aplikasi ini lebih ringan. Oke, yang keempat yang menjadi bahasan kita dalam video ini yaitu penilaian. Nah, penilaian dalam mata kuliah saya, SPI ini saya bagi menjadi 4. Ada 4. Yang pertama, penilaian dari presensi atau kehadiran. Kehadiran kalian, jika kalian hadir full, kalian mendapatkan poin 20% dari presensi kehadiran. Nah, 20% dari presensi kehadiran. Lalu yang kedua ini ada UTS, ujian tengah semester. Di situ poinnya 30%. Yang ketiga ada UAS, di situ poinnya 30%.
Dan yang keempat ini tugas perkuliahan. Nah, dalam materi SPI ini, sejarah peradaban Islam ini, untuk tugas saya inginkan kalian dapat meresum setiap pertemuan yang kita bahas. Ya, pertemuan pertama resumnya apa, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Insya Allah kita mempunyai 16 pertemuan. Jadi untuk pengumpulan tugas resum ini, silahkan kalian bisa menggunakan tulis tangan atau nulis di kertas ataupun di buku kalian, buku tulis. Setelah itu jangan lupa difoto dan disimpan. Nanti di pertemuan ke-1 sampai ke-7 dikumpulkan menjadi satu dalam foto PDF. Kita akan mengumpulkan di ketika UTS. Ketika UTS nanti saya akan membuatkan formulir Google Form. Di antaranya salah satu isiannya adalah pengumpulan tugas resum. Jadi pertemuan ke-1 sampai ke-7 dikumpulkan di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9 sampai 15 dikumpulkan di pertemuan ke-16 ketika UAS. Jadi pengumpulan resum atau tugas ini ada 2 sesi, di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16. Jadi tugasnya meresum. Ya, boleh sedikit, boleh banyak, itu kan tergantung kalian. Kalau kalian ternyata banyak menemukan hal-hal penting yang baru menurut kalian, silahkan kalian cantumkan atau kalian resum di dalam tulisan kalian. Semoga dapat membantu dan menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, baiklah, setelah itu kita akan membahas yang terakhir tentang materi apa saja yang akan kita bahas sebagai bahan ajar di perkuliahan sejarah peradaban Islam ini. Ya, yang pertama adalah pertemuan pertama kita akan membahas kontrak belajar. Kalau bisa lanjut atau di pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengertian sejarah dan ruang lingkupnya sebagai sejarah sebagai ilmu, lalu peletakan dasar-dasar pengkajian sejarah peradaban Islam. Itu di pertemuan kedua. Dan di pertemuan ketiga kita akan membahas dunia Arab menjelang Islam. Jadi bagaimana kondisi Arab pra-Islam, sebelum datangnya Islam, bagaimana kondisi Arab di sana. Lalu di pembahasan keempat atau pertemuan keempat kita akan membahas atau mengkaji tentang kelahiran Nabi Muhammad dan perjuangan Nabi Muhammad di kota Mekah. Oke, dan di pertemuan kelima kita akan mengkaji tentang periode hijrahnya Nabi Muhammad dan membangun masyarakat di Madinah. Di pertemuan ke-6 kita akan membahas periode sahabat. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW ini wafat, itu dilanjutkan tongkat estafet dakwah Islam ini dilanjutkan oleh para sahabat Nabi Muhammad, atau kita kenal dengan periode Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang periode tabi'in. Di antaranya yang pertama yang akan kita bahas dinasti Umayyah yang ada di Damaskus. Nah, dinasti Umayyah yang ada di Damaskus, dinasti Umayyah 1 kita bahas. Karena dinasti Umayyah itu lalu dia berpindah ke Andalusia, sekarang dikenal dengan Spanyol. Maka kita bagi menjadi dinasti Umayyah 1, dinasti Umayyah 2. Nah, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang periode tabi'in, yaitu kita bahas tentang sejarah peradaban Islam masa dinasti Umayyah di Damaskus. Bagaimana perkembangan Islam ketika zaman dinasti Umayyah 1 ini. Lanjutkan dengan periode dinasti Umayyah 2 yang ada di Andalusia atau sekarang dikenal dengan Spanyol. Lalu pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Umayyah ini mundur, maka dinasti Abbasiyah yang
menguasai atau melanjutkan dakwah Islam. Dinasti Abbasiyah, bagaimana berdirinya dinasti Abbasiyah, terus bagaimana peradabannya, lalu kemunculan tokoh-tokoh ulama-ulama yang hadir ketika dinasti Abbasiyah ini berkuasa di Baghdad. Oke, selanjutnya pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-9. Kita akan membawa ke-8 tadi itu diselipi dengan UTS ya. Lalu pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kemunculan dinasti-dinasti kecil, Mulukut Tawaif, atau dikenal fase ini adalah periodisasi Islam pertengahan. Nah, di sini biasanya yang dibahas itu kita akan membahas 3 dinasti besar yang hadir. Yang pertama dinasti Safawi di Mesir, yang kedua dinasti Mughal di India, dan yang ketiga dinasti Utsmani yang ada di Turki atau dikenal dengan Turki Utsmani. Nah, kita akan membahas itu. Dan pertemuan berikutnya, materi berikutnya kita akan tarik sejarah itu ke Nusantara, yaitu bagaimana proses islamisasi Islam di kawasan Nusantara dengan kemunculan kerajaan-kerajaan Islam dan peradaban yang ditinggalkannya. Nah, setelah itu pertemuan materi berikutnya yang terakhir adalah Islam di Indonesia dalam menghadapi penjajahan hingga masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, serta bentuk peradaban Islam di Indonesia. Nah, ini ada kurang lebih saya rangkum ke dalam 12 materi. Nanti juga kita akan pecah ke beberapa pertemuan. Mungkin satu materi yang terlihat gemuk kita akan berdiskusi hingga 2 kali pertemuan. Jadi karena kita mempunyai jatah 16 pertemuan dan dikurangi 2 untuk UTS dan UAS, kita mempunyai 14 pertemuan. Dan materi yang saya kumpulkan ini berjumlah 10. Kemungkinan ada beberapa materi yang akan kita bahas sampai 2 pertemuan. Di antaranya tadi ada membahas 3 dinasti periode pertengahan, kan itu gemuk itu. Ada Turki Utsmani, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal di India. Dan juga dinasti Umayyah, ada Umayyah 1 di Damaskus, dan dinasti Umayyah 2 di Spanyol atau Andalusia. Nah, inilah dia insyaallah judul-judul bahan-bahan kajian yang sudah saya siapkan untuk kita belajar bersama sampai 1 semester. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan apa yang kita persiapkan ini diridhoi oleh Allah dan kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Akhir kalam, apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.